Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. أما بعد اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Para jemaah sekalian yang hadir pada kesempatan subuh ini, yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita semua keberkahannya serta hidayah dan taufiknya sehingga kita bisa istiqamah, bisa berpegang teguh di atas sunnah-sunnah dan hidayah Allah Azza wa Jalla. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah pada pertemuan yang lalu kita telah selesai membahas pada hadis yang ke-188, 187 dan 188 yang berbicara seputar dengan qadanya puasa orang yang meninggal dunia, maka wajib dibayarkan oleh walinya serta ikhtilaf perselisihan ulama di dalam masalah tersebut. Kemudian itsbatul qiyas, penetapan hukum menggunakan qiyas, permisalan. Kemudian kita juga membahas kemarin tentang sedikit tentang tarikah, tinggalan warisan. Ketika warisan dari si mayit ini berupa zakat kepada Allah dan kepada hutang kepada hamba, maka mana yang lebih didahulukan? Alhamdulillah telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Maka insyaallah ta'ala pada kesempatan pagi hari ini kita akan masuk kepada hadis ke-189 dari kitab Umdatul Ahkam yang kita ambil syarahnya dari kitab Taisirul Alam di syarah Umdatul Ahkam. Hadis ke-187 memiliki subbab judul kecil yang berjudul Istihbabut Ta'jil fil Fitr wa Ta'khirus Sahur, yaitu disunnahkannya menyegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. An Sahal bin Sa'id As-Sa'idi radhiyallahu ta'ala anhu, dari sahabat Sahal bin Sa'id As-Sa'idi, semoga Allah senantiasa meridai beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra. Manusia senantiasa akan di atas kebaikan demi kebaikan selama mereka menjaga satu hal, yaitu ajjalul fitra, mempersegerakan berbuka puasa. Pada hadis ini jelas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan tentang kebaikan-kebaikan seorang manusia akan senantiasa mengalir kepadanya selama mereka mempersegerakan diri mereka untuk berbuka puasa. Asy-Syari' al-Hakim yahutsu 'ala tamyiz al-ibadah wa waqtiha an ghairihi. Karena sesungguhnya syariat ini senantiasa menganjurkan atau menekankan tentang pembeda-pembeda waktu ibadah, dari seperti waktu subuh serta zuhur, kemudian zuhur dan asar, maka memiliki waktu dan pembeda-pembedanya masing-masing. Liyatabayyana an-nizam wat-ta'ah fi imtithali awamirihi wal wuqufu biha inda hududiha. Untuk agar aturan ini, syariat aturan ini jelas bagi setiap hamba ketika ingin mengerjakannya. Walidha fa innahu lamma ja'ala ghurub asy-syamsi wa huwa waqtu ifthar as-sha'im hathahu 'ala mubadarati al-fitri 'inda awwali dhalikal waqtu. Oleh karenanya, ketika syariat menetapkan batasan mulainya menahan diri
mulainya berpuasa dari min tulu'il fajr, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari, maka syariat menekankan untuk setiap hamba mubadharah, untuk bersegera membatalkan dirinya di awal waktunya. Wa akhbara anna an-nasa la yazaluna bi khairin ma ajalul fitra. Di mana hadis ini mengkabarkan kepada kita bahwasanya manusia senantiasa akan di dalam kebaikan demi kebaikan. Mereka akan dijauhkan dari kesengsaraan ketika mereka menjaga sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, yaitu mensegerakan diri untuk berbuka puasa. Pada bab ini membahas tentang sunnahnya mensegerakan berbuka puasa dan mengakhirkan sahur. Namun al-muallif tidak membacakan, tidak menuliskan hadis tentang mengakhirkan sahur, karena hadis mengakhirkan sahur sudah pernah kita bahas sebelumnya pada hadis ke-176 pada pertemuan pekan yang lalu dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tasahharu fa inna fis sahuri barakatan." Makanlah sahur oleh karena kalian, karena di dalam sahur tersebut adanya keberkahan. Kemudian pada hadis yang sebelumnya dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bertanya kepada sahabat Zaid bin Thabit tentang waktu makan sahurnya Zaid bin Thabit bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Zaid bin Thabit mengatakan qadra 50 ayat, yaitu sekitar 50 ayat. Ini menunjukkan betapa sangat dekatnya waktu sahur Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tulu'il fajri, dengan terbitnya fajar. Kemudian hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada 190 dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza aqbala al-lailu min hahuna wa adbara an-naharu min hahuna aw gharabat asy-syamsu faqad aftara as-sha'imu." Apabila malam telah muncul dari sebelah sini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa adbara an-nahar, kemudian siang hari sudah mulai meninggalkan dirinya dari sebelah sini, faqad aftara as-sha'im, maka orang yang berpuasa itu sudah dalam keadaan iftar, berbuka. Maka hadis Umar bin Khattab ini menjelaskan kepada kita semua dan lebih mendetailkan lagi dari hadis-hadis yang lainnya, bahwa seorang yang berpuasa ketika telah masuk waktunya iftar maka memiliki dua hukum. Walaupun dia belum iftar, belum memakan pembatal, maka secara hukum dia sudah iftar. Secara hukum dia sudah dikatakan iftar dengan dukhulnya waktu, dengan datangnya waktu iftar. Tanpa dia memakan iftar pun dia sudah terhitung iftar, karena apa yang disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, faqad aftara as-shaim, maka seseorang yang berpuasa ini sudah dalam keadaan muftir, sudah dalam keadaan berbuka dengan waktu yang ada ini. Kemudian imma iyakuna dakhala fi waqtil iftar kama taqulu anjid liman dakhala an-najd wa attahim liman dakhala at-tuhama wa yakuna al-hathu ala ta'jilil fitri ala babi hadha awla wa yuaddihi riwayat Bukhari waqad halal iftar. Makna yang kedua dari faqad aftara as-shaim, maka seseorang sudah dalam keadaan berpuasa. Yang pertama adalah makna secara hukum, bahwasanya seseorang secara hukum sudah iftar, sudah berbuka walaupun belum makan iftar. Yang kedua adalah pertanda bahwasanya seseorang sudah masuk waktu iftar. Maka dengan seperti ini menunjukkan bahwasanya seseorang hendaknya mensegerakan dirinya berbuka puasa. Karena dalam bahasa Arab seseorang ketika disebutkan anjad, seseorang masuk ke dalam kota Najd disebut dengan
anjada, dakhala an-najd. Kemudian seseorang ketika masuk ke daerah tuhama maka disebut dengan adham, adhama. Istilah yang seperti ini menunjukkan bahwasanya seseorang masuk ke daerah tertentu atau waktu tertentu. Maka faqad aftara, ini maksudnya adalah seseorang sudah iftar. Maka disegerakan untuk berbuka puasa. Ma yukhadhu min al-hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis-hadis yang kita bacakan tadi? Istihbab ta'jilul fitr idza tahaqqaqa ghurubu syamsi bi ru'yatin aw khabarin thiqatin. Yaitu disunnahkannya untuk mensegerakan berbuka puasa apabila telah jelas, telah betul-betul maghrib itu datang atau matahari itu telah terbenam dengan cara bi ru'yatin, entah dengan dia melihatnya atau dengan khabarin thiqatin, dengan kabar yang thiqah. Kabar yang thiqah yang dimaksud oleh Syekh di sini adalah sebagaimana yang telah ditentukan oleh pemerintah kita tentang waktu imsakiyah di bulan Ramadan, terbitnya fajar jam berapa, kemudian terbenamnya matahari jam berapa. Maka dengan kemudahan yang ada hari ini, kita hendaknya setiap muslim untuk bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, ma yu'khadhu min al-hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis ini? Anna ta'jil al-fitr dalilun ala baqa'il khair inda man ajjalahu wa zawalul khair amman ajjalahu. Bahwasanya mensegerakan berbuka puasa petunjuk bahwasanya seseorang ini senantiasa di dalam kebaikan selama dia mensegerakan dan tidak mengakhir-akhirkan. Makna sebaliknya juga ketika seseorang menyantap sahur, selama seseorang itu mengakhirkan sahurnya dan tidak kemudian makan sahur di awal-awal thuluthul lail, maka seseorang ini akan senantiasa di dalam kebaikan. Sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad bin Hanbal, ada tambahan lafaz pada hadis ini, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra wa akhkhara sahur. Senantiasa manusia di dalam kebaikan selama mereka mensegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Namun pada hadis ini memiliki beberapa catatan dari para kalangan para ulama. Tambahan akhir sahur ini bukanlah dari lafaz Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-hadis min al-mu'jizat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ta'khir al-iftar amalun bihi asy-syi'ah alladziina hum ihdal firq ad-dhallah wa laysa lahum qudwatun fi dzalika illa al-yahud alladziina la yuftiruna illa inda dhuhurin najmi. Hadis ini menunjukkan mukjizat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya mengakhirkan berbuka puasa, melambat-lambatkan diri dalam berbuka puasa ini terbentuk dari amalan kelompok Syiah Ithna Athariyah yang jelas mereka telah sesat dan bukan bagian dari agama Islam. Wa laisa lahum qudwatun fi dzalika illa al-yahud, dan mereka tidak memiliki qudwah di dalam masalah ini kecuali Yahudi, alladzina la yuftiruna illa inda dhuhurin najmi, di mana orang-orang Yahudi ahlul kitab ini tidak iftar. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menekankan pada hadis ini, la yazalun nasu bi khairin ma ajjalul fitra, ini menekankan tentang puasa wisal, bahwasanya puasa wisal ini batil, tidak betul dan tidak dibenarkan, sedangkan puasa wisal yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah kekhususan yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang diri saja. Dan itu akan menjadi pembahasan kita insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang insyaallah taala dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu tentang puasa wisal. Akhwatan iman azani Allah wa iyyakum. Yanbani ala hadainil ma'nayain, dibangun dari makna kedua ini, yaitu makna tentang iftar secara hukum ataupun waktu iftar ini, hukmul wisal. Fa in qulna ma'na faqad aftara as-sha'im
aftara hukman fal wisalul batil. Makna dari faqad aftara shaim yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka seseorang sudah dalam keadaan berbuka. Ini apabila kita tetapkan sebagaimana makna hukum, bahwasanya seseorang secara hukum sudah berbuka puasa dengan masuknya waktu ini, fal wisal batil, maka ini menunjukkan tentang puasa wisal, menyambung ini batil, li'annahu la yumkin, karena ini tidak memungkinkan bagi seseorang tersebut. Fa in qulna ma'nahu faqad dakhala fi waqtil fitr, apabila kita memaknainya sebagaimana yang kedua, bahwasanya seseorang sudah masuk dalam waktu fitr, berbuka, fayuqrihu ma'iqtiranihi bin nahyi 'anil wisal, maka dimakruhkan untuk menyambung puasanya dengan tidak berbuka puasa. Wallahu taala a'lam. Sekian pada pertemuan pada pagi hari ini. Insyaallah Baik, saya tambahkan satu hadis sedikit tentang puasa wisal karena pembahasan ini cukup pendek saja. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau berkata, "Naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 'anil wisal." Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang untuk berpuasa wisal. Puasa wisal ini puasa yang sambung, tidak ada iftarnya, tidak ada berbukanya. Qalu innaka tuwasilu, maka para sahabat bertanya, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini berpuasa wisal. Qala inni lastu kahayatikum, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidaklah seperti kalian. Inni ut'ima wa usqa, sesungguhnya aku itu diberi makan oleh Allah dan diberi minum oleh Allah. Wa rawahu Abu Hurairah wa Aisyah wa Anas bin Malik radhiyallahu taala anhum ajma'in. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah, Aisyah, Anas bin Malik, semoga Allah meridai seluruhnya. Dan dalam lafaz Muslim, an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhuma, fa ayyukum arada ayyuwasila falyuwasil ila sahari. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa ayyukum arada ayyuwasila, apabila seseorang di antara kalian ingin berpuasa wisal, menyambung puasanya, hendaknya dia menyambungnya hanya sampai waktu sahur saja. Pada pembahasan ini jelas tentang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang puasa wisal. Pada hadis ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama menjadi dua pendapat. Pendapat yang pertama bahwasanya menjadi tiga pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya ini menunjukkan bahwasanya puasa wisal ini muharram, haram. Pendapat kedua mengatakan makruh, dan pendapat yang ketiga mengatakan boleh selama dia mampu. Maka dhahaba jumhur al-a'immah ats-tsalatsa, Abu Hanifah wa Malik wa Syafi'i, dari Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi'i, mereka mengatakan bahwasanya puasa wisal ini haram dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ummul Mukminin Aisyah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhum ajma'in. Adapun pendapat yang memakruhkannya adalah pendapat dari Al-Imam Ahmad dan Ishaq dan Ibnu Mundir, dan pendapat dari Al-Imam Ibnu Huzaimah dan sebagian kelompok dari madhab Al-Malikiyah. Mereka mengatakan butuh tafsil tentang masalah ini, dan mereka kebanyakan lari kepada tentang makruhnya puasa wisal. Adapun pendapat yang membolehkannya puasa wisal ini adalah sebagian kalangan para sahabat, di antaranya adalah Abdullah bin Zubair wa Abdurrahman ibn Abi Na'im wa Ibrahim bin Zaid At-Taimi wa Abi Al-Jawza radhiyallahu taala anhum ajma'in. Seluruhnya mengatakan bolehnya puasa wisal dengan syarat ma'a qudratin, dengan kemampuan, jika dia mampu, namun itu pun dibatasi dengan hanya sampai 2 hari saja. Wallahu taala a'lam.
Ma yukhadhu minal hadis, apa yang bisa kita petik dari hadis Abdullah bin Umar ini? Tahrimul wisal, bahwasanya haram berpuasa wisal. Apabila boleh, maka disangkut pautkannya kebolehan itu dengan qudrah, mampunya dia berpuasa wisal. Adapun meninggalkannya maka ini lebih utama. Kemudian yang ketiga, rahmat syari' al-hakim ar-rahim bil ummah idh harrama alaihim ma yadurruhum. Ini bentuk dari rahmatnya syariat ini, bahwasanya Allah syariat ini mengharamkan sesuatu yang bisa membahayakan umatnya. An-nahyu 'anil ghuluwi fid din, dan pada hadis ini juga disebutkan tentang haramnya, tidak bolehnya, dilarangnya ghulu, berlebih-lebihan, bersikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Fa inna hadhihi syari'ah samhatun muqsitah, karena sesungguhnya syariat ini penuh dengan rukhsah dan keringanan-keringanan, tu'dir rabb haqqahu wal badanu haqqahu, dan Allah memberikan hak-hak tersebut, di antara haknya adalah hak badan. Fa innal wajibatu syar'iyyah wajabat limaslahatin ta'udu ilal abdi fi dinihi wa dunyah. Karena sesungguhnya kewajiban-kewajiban yang ditetapkan oleh syariat ini kembali kepada seseorang itu untuk kebaikan dunianya dan akhiratnya. Kemudian fa innal wisala min khasaisin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya puasa wisal ini bentuk dari khasais, kekhususan amal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, li'annahu alladhi yaqdar alaihi wahdah wa la yalhiquhu ahadun fi hadha al-maqam. Wa anna ma'na ta'am wa syarab bin nisbati ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-hadis huwa ludhatul al-munajah wa sururun nafs al-kabirah bi liqa'i mahbubiha. Bahwasanya makna dari hadis ini di akhir hadisnya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inni lastu kahayatikum, aku tidak seperti kalian, inni ut'ima wa usqa, aku diberi makan dan diberi minum. Maksudnya diberi makan, diberi minum pada kesempatan hadis itu, pada pembahasan hadis tersebut, maksudnya adalah ludzatul munajah, yaitu lezatnya seseorang bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia sudah tidak lagi merasakan syahwat di dalam makan dan minum, sehingga dia merasa cukup dengan beribadah kepada Allah Azza wa Jalla saja. Sebelum kita tutup, para ulama menyebutkan tentang khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyebutkan bahwasanya wisal ini bentuk dari khasa'is Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surat Al-Ahzab ayat 21, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada kalian ada uswah hasanah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini menunjukkan bahwasanya adanya khasa'is dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah taala a'lam bissawab. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.